Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita akan melanjutkan video kemarin. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai menambahkan anggota baru ya, menambahkan rekening simpanan wadiah. Kali ini kita akan belajar mengenai rekening simpanan berjangka. Bedanya itu seperti ini. Jadi ya, kalau rekening simpanan wadiah atau biasa, kita katakanlah itu dengan sebut saja dengan tabungan, gitu kan. Nah, tabungan ini itu kan bisa kita bisa nabung berapapun dan diambilnya kapanpun. Beda dengan tabungan berjangka atau kita sebut dengan deposit. Kalau deposit itu kita menyetorkan uang ke bank selama berapa duit misalkan ya. Namun nanti ada perjanjian jangka waktu, misalkan selama 6 bulan. Selama 6 bulan tersebut kita tidak bisa ngambil uang kita di bank. Nah, adapun uang dari yang kita setorkan ke bank itu nanti sama bank dijadikan modal lain, atau misalkan sederhananya contohnya dijadikan modal usaha. Setelah dijadikan modal usaha dari uang kita tersebut kan nanti ada keuntungannya nanti dibagi sama kita. Oleh karena itu kalau deposit, misalkan kita deposit atau nabung berjangkanya selama 6 bulan 10 juta, bisa jadi pas nanti selama 6 bulan kita tarik uang kita itu ada lebihnya. Itu karena uang kita kan dijadikan modal, ada keuntungan nanti bagi hasil. Adapun syarat dari pembukaan rekening simpanan berjangka atau deposit di Akira ini, satu, si nasabahnya harus pula daftar di akun rekening simpanan wadiah. Karena apa? Karena uang yang kita setorkan ke bank yang buat dijadikan modal atau deposit, misalkan perjanjian 6 bulan, itu kan nanti per bulan ada keuntungan. Nanti keuntungannya itu bisa atau sama bank ini auto debit, atau keuntungannya itu ditambahkan ke rekening si nasabah ini gitu. Jadi untuk menyimpan keuntungan dari modal deposit itu ya nanti auto debit ke rekening atau tabungan si nasabah tersebut. Langsung kita coba. Ingat ya, untuk membuat rekening simpanan berjangka, si nasabah harus juga membuat rekening simpanan untuk nanti auto debit keuntungan nanti mengalir ke rekening kita. Ingat, seperti kemarin yaitu kita buat dulu anggota. Katakanlah anggota kali ini yaitu yang ingin membuka tabungan rekening simpanan berjangka atau deposit dengan nama Gopar. Nama Gopar dan panggilannya pun Gopar. Kita isi ya. Gopar ini laki-laki, tempat lahirnya di Jatim misalkan. Kemudian kita tanggalnya ngarang aja sebagai contoh. Dan ibunya namanya Nur misalkan. Dan identitasnya itu KTP, kita isi seperti kemarin sudah belajar. Agamanya kebetulan dia itu Kristen ceritanya. Nomor identitas misalkan ini ngarang saja 43, statusnya dia sudah duda ternyata. Ya, sudah duda. Dan negaranya dia negara Indonesia dan dia sudah S2. Kita simpan. Jangan lupa aktivasi ya supaya dia bisa membuka rekening dari fasilitas ini. Kalau dia masih calon anggota dia tidak bisa. Kebetulan saya adalah Alan Fauji. Kita rubah menjadi anggota. Setelah rubah dan tersimpan, kita cek di anggota dengan nama tadi siapa? Saya lupa. Namanya Gopar. Nah, sudah sukses. Dia sudah menjadi anggota. Ya, kalau masih calon anggota, jangan khawatir. Tinggal klik di kaca pembesar ini ya. Tuh. Oke. Setelah ini, ingat ya, untuk membuka rekening simpanan berjangka, si nasabah ini harus daftar pula di rekening simpanan wadiah gitu untuk auto debit nanti. Kita daftarkan dulu si Gopar ini karena dia ingin mendaftar di akun rekening simpanan berjangka. Kita daftarkan dulu dia di rekening simpanan wadiah. Oke, kita daftarkan dulu, tambahkan rekening baru, kemudian di sini pilih nasabah namanya Gopar. Ada, kalau dia sudah jadi anggota berarti dia ada. Produknya yaitu simpanan wadiah, langsung kita simpan. Oke. Langsung kita simpan, statusnya aktif. Kita lihat dulu di rekening simpanan. Kita cek dengan nama Gopar. Nah, sudah aktif, saldonya masih kosong ya, karena dia belum isi. Oke, kalau teman-teman ingin tahu cara mengisi saldonya, lihat video sebelumnya ya.
Ada, itu cara membuat rekening. Karena ini kali ini kita belajar mengenai rekening simpanan berjangka, kita buka rekening simpanan berjangka. Ya, ingat ya, sebelum mendaftarkan sebagai rekening simpanan berjangka, kita harus daftarkan nasabah ke rekening simpanan wadiah terlebih dahulu. Oke, kita tambahkan rekening. Oke, maka di sini ada dengan nama Gopar, pasti ada Gopar. Produknya berapa bulan? Kira-kira 1 tahun lah. Kita 1 tahun investasinya 1 tahun ya. Jadi selama 1 tahun uang kita tidak bisa diambil gitu. Setorannya berapa nih? Kita mau investasinya atau debitnya berapa? Misalkan 10 juta. 100 juta deh. 10 juta 10. Oke. Rekening Basil. Kita tulis Gopar. Ada karena kalau dia sudah terdaftar di rekening simpanan pasti di sini ada. Kalau teman-teman misalkan pas klik rekening Basil itu tidak ada namanya, berarti teman-teman harus daftarkan dulu dia di rekening simpanan. Oke, tanggal buka misalkan sekarang tanggal 29 ya kan. Tanggal 29 otomatis di sini jatuh temponya bakal ada. Nisbah tambahan, maksudnya nisbah tambahan itu apa? Misalkan uang 10 juta itu selama 10 juta ini selama 12 bulan kan kita simpen di bank. Sama bank dijadikan modal buat usaha dan lain-lain. Nanti dari hasil uang kita yang dipakai oleh bank untuk modal itu, kita nisbahnya berapa persen dari keuntungan dari uang yang kita setorkan ke bank yang bank dijadikan usaha gitu. Contoh 10%. Jadi 10% ini dari total keuntungan 10 juta yang dijadikan modal oleh bank itu, nanti 10% buat kita. Tuh. Dan dan tiap bulan itu keuntungannya nanti ditransfer ke rekening simpanan wadiah kita gitu. Oke, kita klik simpan, kemudian statusnya masih nonaktif. Kenapa? Ingat ya, kita kan nabung. Seperti yang telah kemarin diajarkan ya. Kita kan nabung. Sama-sama nabung kan, cuma ini kan bedanya kita tidak bisa diambil sesuka hati kita kan, ada jangkanya. Ini statusnya masih nonaktif karena kita belum setor uang depositnya. Untuk setor, ingat itu tidak ada di CS, kita harus pergi ke teller. Maka si Gopar ini untuk menyetorkan uangnya 10 juta ini ke bank, dia harus datang ke teller. Kita buka menu teller, kemudian simpanan berjangka, kemudian di sini ada transaksi store apa tarik, store ya, kita store uang ke bank 10 juta. Oke, referensi kita copy dari jurnal, kemudian nomor rekening siapa? Gopar. Oke, Gopar, maka sudah otomatis terisi 10 juta karena kita kan dari awal kita didata, kita akan deposit atau tabungan berjangka sebesar 10 juta, otomatis di sini sudah ada. Tinggal simpan, maka kita telah berhasil store tunai deposit. Kita telah berhasil store uang ke bank untuk dijadikan tabungan berjangka. Jadi selama berapa? Kita lihat lagi di data keanggotaan untuk cek. Jadi selama Gopar. Jadi selama berapa bulan? 12 bulan nih, selama 12 bulan kita itu tidak bisa mengambil uang kita yang 10 juta. Ya. Setelah 12 bulan baru kita bisa ngambil uang kita yang 10 juta. Karena uang kita kan dijadikan modal investasi gitu kan. Uang kita kan dijadikan modal sama bank untuk misalkan usaha apa atau dijadikan pembiayaan apa gitu kan. Nanti tiap bulan bakal ngalir keuntungannya sebesar 10% ke rekening simpanan kita. Oke, kali ini kita telah berhasil membuat akun rekening simpanan berjangka di aplikasi Akira. Kalau kita lihat di sini dengan nama Gopar, maka statusnya sudah aktif. Karena si Gopar ini sudah terdaftar di akun rekening simpanan berjangka dan si Gopar pun telah menyetorkan uang ke bank sebesar 10 juta. Kalau kita lihat detailnya di sini, lihat jadwal Basil itu jadwal bagi hasil. Jadwal bagi hasil. Ya, nih, selama 12 bulan ya. Jadi bulan pertama itu kita belum mendapat keuntungan. Belum.
karena baru mulai gitu kan. Nanti kalau udah 1 bulan misalkan, maka sama bank itu bakal auto debit atau rekening simpanan Muhammadiyah kita bakal diisi sejumlah 10% dari keuntungan uang yang kita simpan berjangka ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai rekening pembiayaan dan lain-lainnya. Untuk kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.